Selamat datang di Minum Malam, tempat di mana segelas cerita bukan hanya untuk menghilangkan dahaga, tapi untuk menelan rasa takut yang merayap pelan di tengkukmu. Di sini, kita akan masuk ke lorong-lorong gelap kisah horor, menyusuri misteri mistis yang tak pernah terjawab, mendengar bisikan pesugihan yang menuntut tumbal, dan membuka tabir kelam dunia santet yang jarang berani diceritakan. Jangan berharap semua cerita berakhir dengan tenang, karena ada rahasia yang sebaiknya tidak pernah kamu tahu, dan ada kegelapan yang tidak seharusnya kamu lihat. Jadi, siapkan dirimu, duduklah tenang, pejamkan matamu, dan biarkan suara ini menuntunmu masuk, karena malam ini kamu sedang minum malam. Malam ini, coba bayangkan. Kalian sedang duduk di depan rumah, angin subuh masih dingin menusuk tulang, dan dari kejauhan terdengar suara gerobak yang didorong pelan di jalan berbatu. Suara roda kayu itu berdecit, berbaur dengan kokok ayam yang baru saja bangun. Itulah suara yang sudah sangat akrab bagi warga sebuah desa di Jawa Tengah. Suara milik seorang tukang bubur bernama Pak Rahmat. Setiap hari, sebelum fajar benar-benar pecah, dia sudah siap dengan panci besar penuh bubur. Asap tipis mengepul dari tungku kayu yang dia bawa, menebarkan aroma gurih bercampur wangi bawang goreng. Tapi, bagi beberapa orang, ada aroma lain yang tak bisa dijelaskan. Bau kemenyan samar seolah datang entah dari mana. Warung sederhana milik Pak Rahmat terletak di tikungan kecil dekat pohon beringin tua. Bambu-bambu penopangnya sudah lapuk, diterangi hanya oleh lampu petromak yang redup dan sering berkedip-kedip. Cahaya itu membuat bayangan tubuh Pak Rahmat terlihat lebih panjang dari seharusnya, menari-nari di dinding warung. Setiap pagi, entah bagaimana caranya, buburnya selalu habis dalam waktu singkat. Orang-orang rela antre panjang, meski sebenarnya rasanya terlalu aneh. Terlalu gurih, terlalu nikmat, seperti ada sesuatu yang memaksa lidah untuk terus ingin menyuap lagi dan lagi. Suatu pagi, Bu Wati, seorang pelanggan setia, datang lebih awal dari biasanya. Matanya mengantuk, tapi perutnya tak bisa menolak rasa lapar yang entah kenapa selalu muncul tiap kali teringat bubur Pak Rahmat. Dengan suaranya yang agak nyaring, ia bersuara sambil memegangi uang receh di tangannya. "Pak, kok buburnya selalu enak ya? Tapi rasanya kayak ada yang lain." Pak Rahmat menoleh pelan. Senyumnya tipis, tapi kaku, seolah dipaksa. Ia menjawab dengan suara rendah. "Resep turun-temurun, Bu. Jangan terlalu dipikirkan." Nada bicaranya membuat bulu kuduk meremang. Ada ketegangan yang sulit dijelaskan. Bu Wati menatap panci bubur yang penuh itu. Asap mengepul, menghangatkan udara dingin pagi. Tapi di balik wangi bawang goreng, ia kembali mencium sesuatu. Bau anyir, samar sekali, cepat menghilang seperti angin lalu. Ia ingin bertanya lagi, tapi mendadak bulu kuduknya berdiri. Dari pojok warung, seekor kucing hitam melompat naik ke bangku kayu. Tubuhnya kurus, matanya menyala merah ketika terkena pantulan lampu petromak. Kucing itu tidak berkedip, hanya menatap panci bubur dengan pandangan yang bukan seperti kucing biasa. Suara sendok kayu yang mengaduk bubur terdengar berirama. Krek, krek, krek. Seperti suara yang sengaja diperlambat. Pak Rahmat seakan tidak menyadari kehadiran kucing itu. Seolah memang sudah terbiasa. Waktu berjalan, antrian semakin panjang.
orang-orang tidak peduli dengan hal aneh itu. Mereka hanya sibuk menikmati bubur yang membuat mereka ketagihan. Hanya Buati yang diam. Pandangannya bergantian antara panci bubur dan kucing hitam itu. Lalu sesuatu terjadi. Saat ia hendak menyendok buburnya, tangannya tanpa sengaja menyentuh permukaan panci. Bukan rasa hangat yang ia rasakan, melainkan dingin. Sangat dingin, seperti menyentuh batu nisan yang sudah lama ditinggalkan. Ia terkejut, tangannya refleks ditarik. Namun ketika ia memandang lagi, Pak Rahmat menatapnya. Tatapan yang tajam, seolah memberi peringatan agar tidak berkata apa-apa. Dan di saat yang sama, kucing hitam itu mengeong panjang. Suaranya bukan seperti kucing biasa, lebih berat, serak, dan terdengar seperti suara manusia yang menahan tawa. Adegan pagi itu ditutup dengan wajah pucat Buati yang hanya bisa diam sambil menelan bubur itu perlahan. Dan sejak hari itu, ia mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres dengan tukang bubur itu. Tapi ia tidak tahu bahwa yang ia cicipi pagi itu bisa jadi adalah awal dari sebuah kutukan. Coba bayangkan, malam itu desa sudah sepi. Lampu-lampu rumah dipadamkan. Hanya suara jangkrik yang terdengar berirama. Angin malam bertiup pelan, membawa hawa dingin yang menusuk ke tulang. Suasana yang biasanya tenang, tiba-tiba berubah mencekam bagi seorang pemuda desa bernama Joko. Joko tidak pernah percaya gosip tentang Pak Rahmat. Tapi malam itu, entah kenapa, ia memutuskan untuk mengikuti lelaki tua itu pulang. Ia bersembunyi di balik semak, menahan nafas saat melihat sosok Pak Rahmat mendorong gerobaknya sendirian. Padahal, sudah lewat tengah malam. Suara roda gerobak berdecit pelan di jalan tanah yang lembab seusai hujan sore tadi. Bau tanah basah bercampur wangi kemenyan samar-samar terbawa angin, membuat bulu kuduk Joko berdiri. Ia semakin penasaran dan mengikuti langkah Pak Rahmat lebih jauh ke dalam hutan kecil di pinggir desa. Pohon-pohon besar menjulang, rantingnya seperti tangan yang meraih dari kegelapan. Bulan separuh tertutup awan, cahaya pucatnya menetes di sela dedaunan, menciptakan bayangan aneh di tanah. Suara burung hantu sesekali terdengar, panjang dan menekan. Langkah Pak Rahmat berhenti di bawah sebuah pohon besar yang tampak jauh lebih tua dari pohon lainnya. Batangnya hitam, berlumut, dan akar-akarnya menjulur keluar seperti urat raksasa. Disitulah ia menurunkan sebuah buntelan kain putih. Dengan tangan gemetar, Pak Rahmat menyalakan dupa. Api kecil menyala, lalu perlahan asap putih melingkar naik ke atas, bercampur dengan kabut tipis malam itu. Joko menahan napas. Dari tempatnya bersembunyi, ia bisa melihat wajah Pak Rahmat berkeringat. Matanya kosong, bibirnya bergetar. Lalu terdengar bisikan, samar tapi jelas dari arah kegelapan di sekitar pohon itu. Ingat janjimu, darah harus dibayar darah. Joko tersentak, matanya terbelalak. Ia mencari-cari siapa yang bicara, tapi tak ada seorang pun di sana. Hanya Pak Rahmat yang terduduk bersimpuh, wajahnya semakin pucat. Dengan suara bergetar, Pak Rahmat menjawab, "Aku sudah bawa sesajen, jangan ganggu aku, tuanku." Joko menutup mulutnya rapat-rapat agar tidak bersuara. Hatinya berdegup kencang, keringat dingin mulai mengalir di pelipisnya. Tiba-tiba, dari balik batang pohon, muncul sebuah bayangan hitam menjulang tinggi. Tidak berbentuk jelas, hanya gelap pekat dengan sepasang mata merah menyala. Bayangan itu berdiri tepat di belakang Pak Rahmat. Joko ingin berteriak,
tapi suaranya tercekat. Tenggorokannya kering seakan ada yang mencekik. Ia hanya bisa menatap, tubuhnya gemetar, kaki seakan terpaku di tanah. Pak Rahmat merunduk semakin dalam, hampir menyentuh tanah. Asap dupa berputar aneh, membentuk lingkaran yang perlahan mengelilingi tubuhnya. Suara bisikan semakin jelas. Kali ini lebih dekat, seolah berbisik tepat di telinga Joko. Kau juga bisa jadi bagian dari perjanjian ini. Joko langsung menutup telinganya. Namun suara itu tidak hilang. Suara itu justru masuk ke dalam kepalanya, menggema, membuat matanya berair. Ia hampir kehilangan kendali, nyaris berlari keluar dari persembunyiannya. Namun, sebelum sempat ia bergerak, kucing hitam yang biasa berada di warung bubur tiba-tiba muncul di hadapannya. Matanya merah menyala, bulunya berdiri, dan mulutnya terbuka mengeluarkan suara mendengkur rendah. Bukan suara kucing biasa, tapi seperti desisan ular. Joko membeku. Napasnya terhenti. Ia tahu, malam itu ia sudah melihat sesuatu yang seharusnya tidak boleh ia lihat. Dan ketika ia berani menoleh lagi ke arah Pak Rahmat, lelaki tua itu sudah tidak tampak di bawah pohon. Hanya asap kemenyan yang tersisa, melayang pelan, seolah menunjukkan bahwa ritual itu masih berlangsung. Entah di mana. Bayangkan suasana pagi yang biasanya ramai dengan teriakan pedagang pasar, suara ayam, dan anak-anak berlarian, tiba-tiba berubah mencekam. Hari itu, desa yang biasanya riuh mendadak sepi. Suara-suara seakan tertelan kabut tipis yang menyelimuti halaman rumah seorang lelaki tua, Pak Karto. Orang-orang berkerumun di depan rumahnya. Wajah mereka pucat, sebagian menutup hidung dengan kain sarung. Dari dalam, terdengar tangisan pilu istri Pak Karto yang meraung-raung, seakan memanggil suaminya yang sudah tak lagi bernyawa. Saat pintu rumah terbuka, bau anyir darah bercampur kemenyan menyergap keluar. Bau itu begitu tajam, menusuk hidung hingga membuat perut mual. Lampu minyak di dalam rumah berkedip-kedip, bayangannya bergoyang di dinding bambu, membuat ruangan terasa jauh lebih suram. Di atas tikar pandan, tubuh Pak Karto terbujur kaku. Kulitnya membiru, seolah darah dalam tubuhnya mengendap. Mulutnya berbusa, matanya melotot kosong. Dan yang paling mengerikan, di tangannya tergenggam erat sebuah sendok kayu kecil, mirip sendok yang biasa dipakai di warung bubur Pak Rahmat. Warga terdiam, tidak ada yang berani bicara. Tapi, bisik-bisik mulai terdengar di antara kerumunan. "Semalam dia makan bubur Pak Rahmat loh," suara lirih Bu Hati yang ada di barisan depan. Matanya berkaca-kaca, tapi suaranya jelas menggambarkan ketakutan. Pak Lurah yang ikut hadir segera menoleh. Wajahnya tegang, kerut di dahinya semakin dalam. "Jangan sembarangan bicara, Bu, bisa bikin geger," katanya dengan suara bergetar. Tapi tatapannya yang terpaku pada sendok kayu itu seakan mengiyakan ucapan Bu Hati. Menangis semakin keras. Anak-anak kecil menangis ketakutan, sebagian orang dewasa menutup mulut mereka sendiri. Suhu ruangan yang semula pengap mendadak terasa dingin. Angin malam seakan merembes masuk meski matahari siang sedang terik-teriknya di luar. Joko, yang diam di pojok ruangan, ikut menyaksikan. Wajahnya pucat, tubuhnya masih lelah setelah kejadian semalam di hutan. Ia ingin mengatakan apa yang dilihatnya, tentang ritual aneh Pak Rahmat di bawah pohon besar. Tapi, lidahnya keluh. Sesuatu di dalam dirinya menahan,
seolah ada bisikan yang melarang untuk membuka mulut. Di tengah kesedihan itu, sesuatu yang janggal kembali terjadi. Tikar di bawah tubuh Pak Karto tampak mulai basah. Bukan karena air mata, tapi karena bercak hitam yang perlahan muncul dari tubuhnya. Bercak itu membentuk pola, menyerupai tangan yang mencengkeram. Seperti ada sesuatu di dalam tubuhnya yang ingin keluar. Seorang tetua desa mendekat dengan wajah pucat, berusaha menyingkirkan tikar itu. Tapi, ketika tangannya menyentuh tubuh Pak Karto, ia langsung terlonjak. Dingin sekali. Bukan dingin biasa, ini dingin kematian, teriaknya. Warga semakin panik. Beberapa langsung keluar rumah, tidak tahan dengan hawa menekan yang kian kuat. Hanya Pak Lurah, Buati, dan Joko yang masih terpaku di dalam, berdiri membeku di antara bau anyir dan asap kemenyan yang entah kenapa semakin terasa pekat. Dan di luar rumah, kucing hitam itu kembali muncul. Duduk di pagar bambu, matanya merah menyala, menatap ke arah tubuh Pak Karto tanpa berkedip. Suara mengiongnya terdengar panjang, tapi bagi yang mendengarnya, itu lebih mirip suara tawa berat yang memaksa bulu kuduk berdiri. Adegan hari itu menutup keheningan desa dengan satu kesimpulan yang tak terucap. Ada sesuatu yang salah dengan bubur Pak Rahmat. Namun warga belum tahu bahwa ini baru permulaan. Dan kematian Pak Karto hanyalah korban pertama dari sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Bayangkan suasana malam di desa kecil itu. Sepi, hanya suara serangga yang bergaung di antara pepohonan. Langit kelam tanpa bintang, seolah awan tebal sengaja menutupi bulan. Udara lembab, dingin menusuk, dan angin sesekali berhembus membawa aroma tanah basah bercampur sesuatu yang lebih aneh. Bau amis samar bercampur wangi kemenyan. Di sebuah sudut, dekat pohon beringin besar, warung bubur Pak Rahmat berdiri temaram. Malam itu tidak ada pembeli, tapi dari dalam warung terdengar suara sendok kayu yang beradu dengan panci besar. Krek, krek, krek. Suara itu berulang, monoton, seperti mantra yang dipaksa keluar lewat gerakan tangan. Beberapa pemuda desa, termasuk Joko, bersembunyi di balik semak tak jauh dari sana. Mereka berbisik pelan, suara mereka hampir tenggelam oleh bunyi jangkrik. "Jok, yakin kita aman di sini?" tanya seorang pemuda dengan napas terburu-buru. Joko menjawab lirih, matanya tak lepas dari sosok Pak Rahmat. "Diam saja, lihat baik-baik. Ini saatnya kita tahu kebenarannya." Lampu petromak di dalam warung berkelip. Cahaya kuningnya memantul pada wajah Pak Rahmat yang pucat. Matanya cekung, tubuhnya gemetar. Tapi tangannya terus mengaduk isi panci. Dan ketika asap mengepul, para pemuda itu tersentak. Itu bukan aroma bubus seperti biasanya. Asapnya membawa bau amis yang sangat kuat, bercampur kemenyan yang terbakar. Seolah ada sesuatu yang busuk mendidih di dalam panci. Salah satu pemuda hampir muntah. Ia menutup mulutnya rapat, matanya berkaca-kaca. "Astaga, itu bukan bubur, Jok," bisiknya sambil menahan mual. Joko hanya menatap tajam. Dan tiba-tiba terdengar suara lain dari dalam panci. Suara jeritan, lirih, tercekik, tapi jelas terdengar. Seolah ada seseorang yang sedang meronta dari dalam cairan itu. Wajah para pemuda memucat serempak. Suara itu makin keras. Seperti tangan-tangan tak terlihat mencoba meraih keluar dari dalam panci. Pak Rahmat berteriak, suaranya parau. "Aku sudah penuhi janji, biarkan aku hidup." Api di tungku mendadak membesar, membakar kayu lebih cepat dari seharusnya.
Cahaya merah menyala, membuat bayangan Pak Rahmat di dinding warung terlihat membesar, menjulang seperti raksasa. Asap panci berputar, membentuk lingkaran aneh di udara. Dari pusaran itu, sesekali muncul tangan pucat dengan jari-jari panjang. Mereka meronta, meraih keluar, lalu menghilang kembali ke dalam cairan merah mendidih. Joko gemetar, keringat dingin mengalir di pelipisnya. Tapi ia memaksa untuk tetap menatap meski hatinya menjerit ingin lari. "Ya Tuhan, itu darah manusia," katanya pelan, hampir tak terdengar. Pak Rahmat menunduk, wajahnya basah oleh keringat. Bibirnya berkomat kamit, melafalkan sesuatu yang tidak dimengerti. Sesekali ia menoleh ke belakang, seolah berbicara dengan sosok tak kasat mata. Matanya merah, urat di lehernya menegang, suaranya parau penuh putus asa. Ambil saja jiwa mereka. Jangan cabut nyawaku sekarang. Udara di sekitar warung mendadak berubah. Suhunya jatuh drastis, dinginnya menembus tulang. Nafas para pemuda keluar sebagai uap putih, seperti sedang berada di puncak gunung. Tiba-tiba, dari kegelapan muncul kucing hitam itu lagi. Ia melangkah perlahan, bulunya berdiri, matanya merah menyala. Ia duduk tepat di depan panci, menatap ke dalam cairan mendidih itu dan tersenyum. Senyuman menyeramkan yang mustahil dimiliki seekor kucing. Para pemuda saling pandang. Tak ada yang berani bergerak. Suara jeritan dari panci makin lama makin parau, hingga akhirnya berubah menjadi suara tawa. Berat, panjang, menusuk telinga. Dan malam itu, semua yang melihat tahu, mereka sudah menyaksikan sesuatu yang tak seharusnya. Tapi, apa yang sebenarnya akan terjadi pada Pak Rahmat masih menunggu di ujung malam itu. Di keesokan pagi itu, desa kecil itu tidak lagi tenang seperti biasanya. Kabut tipis menggantung di udara, seakan menahan cahaya matahari agar tidak menembus sempurna. Jalan tanah yang biasanya riuh oleh suara langkah warga menuju sawah, kini dipenuhi bisik-bisik ketakutan. Bau hangus masih menusuk hidung, bercampur dengan aroma kemenyan yang entah kenapa masih tercium padahal malam telah lewat lama. Warung bubur Pak Rahmat sudah rata dengan tanah. Tidak ada lagi papan kayu, tidak ada atap seng, tidak ada bangku panjang tempat orang biasa sarapan. Yang tersisa hanyalah gerobak bubur yang gosong terbakar, dengan roda kayunya masih mengepulkan asap samar. Suara tangisan beberapa ibu terdengar di sela hembusan angin yang dinginnya menusuk kulit. Namun bukan itu yang membuat orang-orang menggigil. Tepat di bawah pohon besar di samping bekas warung itu, tubuh Pak Rahmat tergantung. Lehernya terlilit tali tambang kasar, wajahnya membiru, lidahnya terjulur, dan kedua matanya masih melotot menatap lurus ke arah kerumunan seakan menyimpan dendam. "Ya Allah!" bisik seorang ibu sambil menutup mulutnya. Suaranya bergetar ketakutan. Pak Lurah mencoba menenangkan warga, meski wajahnya sendiri pucat masih. Suaranya serak, namun berusaha terdengar tegas. "Pak Lurah, semua tenang, jangan ribut dulu. Kita harus selesaikan ini dengan kepala dingin." Tapi mana mungkin kepala dingin ketika yang mereka lihat seperti mimpi buruk yang menjadi nyata. Joko,
Pemuda yang malam tadi ikut membantu memadamkan api, kini duduk di tanah. Kakinya gemetar, tubuhnya bergetar seolah sedang kedinginan parah. Dari sudut bibirnya, suara lirih terdengar, hampir seperti gumaman. "Joko, itu bukan selesai. Bukan selesai. Kucing itu masih menunggu tuannya." Warga spontan menoleh ke arah yang ditunjuk Joko. Di bawah pohon, tepat di bawah tubuh Pak Rahmat yang menggantung, seekor kucing hitam duduk diam. Bulu-bulunya rapi, matanya menyala tajam, seolah mengawasi setiap orang. Tidak ada yang berani mendekat. Kucing itu sama sekali tidak berkedip. Hanya menatap dengan sorot mata yang menusuk, membuat jantung berdegup tak karuan. "Pergi kau!" Seorang pemuda nekat melempar batu kecil ke arah kucing itu. Batu itu memang mengenai tanah di dekatnya, tapi kucing itu tidak bergerak sedikit pun. Ia tetap diam, duduk, menatap. Pak Lurah mengangkat tangannya. Wajahnya kini benar-benar terlihat ketakutan. "Sudah, jangan pernah lagi ada yang mencari tahu. Biarkan ini terkubur di sini. Jangan ada yang coba-coba menggali lebih dalam." Warga hanya bisa saling berpandangan. Namun sebelum mereka bubar, sesuatu terjadi. Kucing hitam itu perlahan berdiri. Tubuhnya bergetar, lalu mulai membesar. Suara mengeram yang rendah terdengar dari tenggorokannya. Matanya yang tadinya kuning menyala, kini berubah menjadi merah darah, memantul di antara kabut pagi. Suara tangis warga langsung pecah. Beberapa berlari menjauh. Sebagian hanya mampu terdiam kaku. Lalu, kucing itu menghilang begitu saja, lenyap di balik asap tipis yang datang entah dari mana. Tapi sebelum benar-benar hilang, terdengar suara tawa panjang, dalam dan bergema, seperti berasal dari perut bumi. Tawa itu menusuk telinga, membuat bulu kuduk berdiri. Dan ketika suara itu sirna, hanya hening yang tersisa. Hening yang membuat orang-orang yakin kutukan itu belum benar-benar berakhir.